Ingat, keburukan jangan dibalas dengan yang buruk lagi. Kebaikan balas dengan yang baik, keburukan balas dengan yang baik. Maka lihat cara melihatnya, jangan pakai selalu dengan akal. Lihat sini. Jika ada seseorang yang berbuat zalim kepada Anda, maka kaidahnya langsung mengatakan, lihat ini, kebaikan orang itu pindah kepada Anda. Kalau dia nggak punya kebaikan, nggak punya pahala, maka keburukan Anda ditransfer kepada dia. Itu rumusnya di hadis Muslim. Bisa, kasusnya tadi, di depan rumah Anda itu ada warung, tempatnya digunakan sebagai gosip. Yang digosipkan adalah Anda. Maka saat Anda digosipkan itu dosa-dosa dia, teman-teman sekalian, bertambah. Pahala dia dipindahkan kepada Anda, pahala Anda kemudian bertahan nambah banyak. Kalau dia nggak punya pahala lagi, dosa Anda ditarik sama dia. Jelas ya? Maka kalau mau gosip, pikir-pikir dulu. Kalau Anda digosipkan oleh orang lain dan Anda tahu tentang itu, teman-teman sekalian, maka apa yang harus Anda lakukan pertama kali? Pertama, mendoakan orang itu, supaya Allah bimbing dia agar menghindari perbuatan buruk yang serupa. Doanya panjatkan di waktu-waktu mustajab dalam tahajud, sebut namanya. Ayat yang bisa memberikan inspirasi kepada kita, diterapkan di setiap kehidupan, termasuk ketika akan berinteraksi dengan Al-Quran. Doa ini tercantum di Quran surah ke-21 Al-Anbiya di ayat 87 sampai 88 pada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dari 83 sampai 84 Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zakaria yang kemudian selanjutnya 85, 86, 87, 88-nya kemudian masuk kepada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini dawamkan doa ini. Termasuk kalau kita ingin berusaha berinteraksi dengan kebaikan. Kayak kita misalnya mau coba menghafal Quran, kayak kita mau coba membaca Quran dengan baik, atau kita coba misalnya mendapatkan kesuksesan dalam pekerjaan, atau kita mengatasi gangguan dalam kehidupan. Ini masuk semuanya. Kenapa? Karena dasar pertama, ini ada 3 bagian di doa ini yang penting kita garis bawahi. Pertama, la ilaha illa anta. Ya? Awas. 2, subhanak. 3, Satu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat. Nabi bilang gini, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan aku juga mencintainya? Kata para sahabat, para nabi ya Rasul. Kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah, mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Tapi bukan itu maksud saya. Kalau gitu para sahabat-sahabat nabi seperti kami ya Rasul. Kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian. Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah keluargaku, kata Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah tahu nggak semua dari kita itu setia kepada beliau. Yang marah ketika nama beliau dicoreng, diselewengkan, dihina. Tapi beliau menganggap kita keluarganya. Beliau rela menghabiskan hidupnya dalam kesusahan demi supaya hidayah ini sampai kepada kita. Karena sesungguhnya Allah itu tahu batas kemampuan kita. Allah tuh nggak pernah ngasih kita ujian yang melampaui batas kemampuan kita, tuh nggak pernah. Hanya saja kita terlalu membatasi diri. Saya udah nggak mampu. Ini kayaknya di luar kemampuan saya. Ini kayaknya terlalu berat. Ini kayaknya nggak ada harapan. Kita yang sebetulnya membuat mental block. Kita sendiri yang membuat sebuah mantra untuk melemahkan diri kita sendiri. Padahal Allah lebih tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kalian tidak tahu. Sehingga kalau Allah ngasih kita ujian, kita harus percaya bahwa kita tuh mampu. Karena Allah memilihkan ujian itu untuk kita setelah Allah tahu bahwa kita memang punya kemampuan menghadapi ujian tersebut. Salat tahajud itu adalah kebiasaan ahli surga saat di dunia. Jadi kalau Anda ingin melihat ahli surga yang hadir di dunia, salah satunya lihat kebiasaan salat malamnya. Kalau dia bangun dan mengalahkan semua kebiasaan malam ahli dunia, maka itulah ahli surga. Salah satu kebiasaannya, ciri ahli surga, dia memiliki kecenderungan untuk sering bangun malam. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-17-nya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka itu ahli ihsan saat di dunia. Ayat 17-nya, kanu qalila minal laili ma yahja'un, mereka itu malamnya sedikit tidurnya. Jadi punya kebiasaan bangun malam. Jadi kalau Anda, ini cara memahami ayat itu begini. Cara memahami ayat seperti ini, jangan mencari orang lain, Anda sendiri yang jadi bagian dari ayat itu. Jadi itu diinformasikan pada kita sebagai tawaran, kita mau nggak berniaga. Orang yang senang dengan surah Yusuf dibebaskan dari kesedihan. Makanya ulama para pakar tafsir mengatakan, kalau Anda sedang gelisah, sedang sedih, di kantor ada masalah, di rumah ada persoalan, jangan bikin status, bahkan selesai. Buka mushaf, baca Quran, surah Yusuf, hilang kesedihan. Coba, minimal walaupun solusi belum datang, hati tenang. Banyak orang yang
berbicara untuk membela diri. Padahal kalau dia diam, Allah yang bela dia. Kita ngebela diri kadang-kadang nggak ngaruh, karena pembelaan diri kita tuh dianggap subjektif. Tapi kalau Allah yang bela dia, Allah punya banyak cara dan Allah menggenggam hati manusia. Kadang-kadang kalau nggak dikasih masalah sama sekali, kita suka jauh dari Allah, karena Allah kangen. Di antara hadis kangennya Allah kepada kita tuh, Allah kalau kangen kepada hambanya dikasih ujian. Hamba yang kayak gimana? Hamba yang kalau nggak dikasih ujian nggak deket sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama kita, yang nggak dekat sama Allah nih, suka lupa sama Allah, Allah kasih kita ujian. Siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Salawat kita kepada Nabi adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat, salam kepada Sayyidina Muhammad. Lalu salawat Allah kepada kita apa? Salawat Allah kepada kita adalah ampunan dan rahmat. Usahakan setiap belajar baca doa ini. Dan saya membiasakan, ya, ibunda saya mengajarkan, saya praktekkan dan manfaatnya banyak. Ini doa Nabi kepada Ibnu Abbas supaya dipercepat dalam mengingat sesuatu dan mempercepat dalam memahami sesuatu. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Ini doa memohon kepada Allah agar dimudahkan cepat memahami sesuatu, termasuk cepat mengingatnya, dan mudah mencerna sesuatu sekalipun rumit bagi sementara orang untuk dipahami. Bercanda mah untuk menghilangkan sedih, bercanda mah untuk menghilangkan stres, bercanda supaya dapat energi baru kan? Ternyata ada yang lebih efektif daripada bercanda kalau kita pengen semangat lagi. Apa yang lebih efektif? Menangis. Menangis itu, menitikkan air mata itu lebih powerful daripada tertawa. Cuman kita sering memilih tertawa daripada menangis. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Saudara-saudariku, jika ada yang bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mulut seseorang itu di depan? Ini barangkali pertanyaan yang tidak biasa. Namun siratan hikmah di dalam Al-Quran memberikan kesan kepada kita bahwa penciptaan mulut yang di depan itu mengesankan agar manusia tidak banyak membicarakan sesuatu di belakang. Juga manusia tidak membicarakan sesuatu yang tidak pantas di depan, sehingga meruntuhkan kehormatan dan kemuliaan. Jangan rendah diri dengan kawan-kawan yang sudah lebih dulu bersinar, seperti langit yang lapang membentang. Dunia masih cukup menampung banyak bintang, menanti kamu yang punya keberanian.